Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk bisa melakukan ujian akhir sekolah pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NIM 1819189 dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri. Pertama-tama, saudara-saudaraku semua, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah pengikut Nabi Muhammad. Ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakannya Muhammadiyah, bukanlah Halaniyah, yaitu karena Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakannya yaitu karena warga Muhammadiyah tidak ingin warga Muhammadiyah mengkultuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah wafat di kemudian hari, dan taklid buta, mengikuti tanpa dipikir. Pokoknya apapun yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pasti benar. Dan ada 3 maksud mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakannya Muhammadiyah, yaitu karena Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap agar Muhammadiyah senantiasa beriktibar kepada Muhammad SAW dalam melaksanakan misi perjuangannya. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap agar gerakan Muhammadiyah menjadi gerakan yang melanjutkan misi perjuangan Rasulullah seperti berhijrah ke Madinah dan menjunjung tinggi agama Islam dimanapun berada. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan berharap agar gerakan Muhammadiyah dapat mewarisi sifat dan akhlak Rasulullah SAW dan akhlaknya, yaitu Al-Quran. Sementara Muhammadiyah secara ideologis adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Muhammadiyah secara historis adalah sebuah organisasi gerakan Islam yang didirikan oleh tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Darmawan. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Pada materi kelima, yaitu menjelaskan ideologi Muhammadiyah. Sebagai salah satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain anggaran dasar Muhammadiyah, anggaran rumah tangga. Kedua, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan penjelasannya. Ketiga, rumusan kepribadian Muhammadiyah. Keempat, rumusan hidup Muhammadiyah. Kelima, rumusan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Keenam, rumusan 12 langkah Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan salah satunya, yaitu MKCHM, yang kepanjangannya adalah Mata Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah salah satu dari konsep cita-cita hidup Muhammadiyah atau ideologi keyakinan yang ada dalam diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. MKCHM dirumuskan karena adanya beberapa faktor, yaitu yang pertama, perkembangan Muhammadiyah yang cukup pesat baik secara horizontal atau ortom baru Muhammadiyah, secara vertikal yaitu ranting-ranting Muhammadiyah di desa-desa di Indonesia. Cabang-cabang bertumbuh pesatnya amal usaha Muhammadiyah. Hal itu menyebabkan adanya pergeseran orientasi di Muhammadiyah, yang mana menjadikan Muhammadiyah bantu loncatan untuk ke arah politik, pada amal usaha dan lain-lain, sehingga Muhammadiyah merupakan tritajdid ideologinya.
Akhirnya Orde Baru yang menggantikan Orde Lama. Ketiga, terjadinya perubahan sosial, yaitu modernisasi pada masyarakat yang membawa pada perubahan sikap hidup masyarakat, bersifat pragmatis pada gaya hidup di kalangan Muhammadiyah. Maka dari itu dirumuskan MKCHM. Yang keempat, Muhammadiyah merasa perlu merumuskan ideologi Muhammadiyah oleh pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam satu rumusan yang formal, yang mana dapat dijadikan pegangan warga Muhammadiyah di dalam kehidupan. Perumusan MKCHM diawali dari Muktamar Muhammadiyah ke-37 dan akhirnya disahkan dalam forum tertinggi Muhammadiyah, yaitu di Muktamar Muhammadiyah yang ke-40 di Surakarta. Isi MKCHM sebagai ritsadat ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. Kelima butir pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu bidang pertama berisi pokok ideologis, yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu butir teks pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akidah Muhammadiyah atau berakidah Islam tauhidillah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah yaitu sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dalam bekerja sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Agama dalam pandangan Muhammadiyah yaitu agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan nabi-nabinya, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam dipahami agama Islam untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia dan dunia dan akhirat. Jadi, dalam keyakinan Muhammadiyah, agama dalam arti umum adalah semua risalah dan syariat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Sementara yang dimaksud dengan agama Islam secara khusus adalah risalah yang syariat yang hanya termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui tentang matan dan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca, mengaji, mengkaji, menelaah, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hidayah dan sekaligus rahmatan lil alamin bagi manusia. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman hidup, rahmat bagi semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan teror kepada umatnya. Jika di dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di arena dan medan peperangan. Jika di luar arena peperangan, Islam melarang sangat keras pembunuhan. Siapa yang membunuh seorang tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh semua manusia. Jadi Islam adalah agama yang ajarannya lebih menekankan kepada sikap kasih dan sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungannya. Kedua bidang yang berisi faham agama menurut Muhammadiyah yang mengandungkan persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah yang berisi 2 butir teks pernyataan, yaitu butir teks ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut faham Muhammadiyah, sumber ajaran yang utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta membacanya termasuk ibadah Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang sifatnya absolut atau mutlak, universal atau berlaku di mana saja dan
kapan saja, statis, atau tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya. Untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di bumi, khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan teks butir pertama ini dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam yang sama sekali. Masyarakat Islam sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang berkeyakinan terbebas dari penyakit akidah berupa kemusyrikan, tahayul, khurafat atau TBC, dan juga penyakit sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadatannya terbebas dari praktek-praktek ritual bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Butir teks kedua yaitu Muhammadiyah berkaitan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Pada materi kelima yaitu menjelaskan ideologi Muhammadiyah. Sebagai salah satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain anggaran dasar Muhammadiyah, anggaran rumah tangga. Kedua, mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah dan penjelasannya. Ketiga, rumusan kepribadian Muhammadiyah. Keempat, rumusan Hito Muhammadiyah. Kelima, rumusan pedoman hidup Islami Muhammadiyah. Keenam, rumusan 12 langkah Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan salah satunya yaitu MKCHM, yang kepanjangannya adalah Mata Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah salah satu dari konsep cita-cita hidup Muhammadiyah atau ideologi keyakinan yang ada dalam diri Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. MKCHM dirumuskan karena adanya beberapa faktor, yaitu